Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, nama Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita membaca firman Tuhan yang saya sudah siapkan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam surat pertama Petrus, surat Petrus yang pertama, ayat yang kedua, pasal yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Pertama Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang sudah menemukan katakan amin. Nanti cara membacanya seperti biasa. Saya akan membacakan ayat yang ke-11, saudara akan membacakan ayat yang ke-12, dan di ayat yang ke-17 nanti kita akan membacakan secara bersama-sama. Ayat ini memberikan judul peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menghina kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah agar Dia meninggalkan mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melindungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dahulu saya adalah orang yang paling bodoh di mata manusia. Dahulu saya adalah orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Tetapi di mata Tuhan saya orang yang paling berharga. Maka saya dipilih oleh Tuhan untuk berdiri di depan sini untuk menjadi berkat bagi orang yang bijak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat senang dengan khotbah saudara Sri kemarin punya tema dengan saudara Andi punya tema kemarin, mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saya suka dengan tema khotbah saudara Sri kemarin, hidup untuk menjadi saksi. Nah, hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya memberikan tema bagi saya dan saudara untuk kita bisa belajar bersama-sama, yaitu hiduplah sebagai hamba Allah. Di ayat yang berapa ya? Di ayat yang ke-16 bagian terakhir, dia bilang, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saudara, saya mengambil kesimpulan antara saudara Andi dan saudara Sri punya tema kemarin, yaitu orang yang mengenal Tuhan secara pribadi itu disebut adalah hamba Allah. Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi adalah orang itu adalah hamba Allah. Nah, pekerjaan hamba Allah adalah untuk apa, saudara? Tujuannya untuk memberitakan Injil. Orang yang mengenal Tuhan itu disebut hamba Allah. Dan orang yang mengenal Tuhan, tetapi kalau belum merasakan kebaikan Tuhan, itu belum disebut hamba Allah. Karena orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, dia sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia sudah tahu siapa Tuhan, dan dari situ juga dia sudah merasakan kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya mengambil tema bahwa hidup sebagai hamba Allah. Kalau kita melihat hamba Allah dalam KBBI itu adalah orang yang sudah dibeli. Artinya orang yang sudah dibayar lunas. Orang yang bebas dari segala sesuatu. Sama seperti yang dikatakan di situ bahwa kita adalah orang yang merdeka. Kita dimerdekakan dari dosa, dari budak dosa, saudara yang terkasih. Nah,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya memberikan tema ini dan di sini ada pertanyaan bagi saya dan saudara. Pertanyaannya adalah, jika kita sebagai hamba Allah, apa yang saya dan saudara harus kita buat? Saya percaya dan yakin bahwa kita semua yang hadir di tempat ini, kita dipilih oleh Tuhan. Makanya tadi saya katakan bahwa dahulu saya dan saudara adalah bodoh di mata manusia. Kita adalah bodoh di mata dunia. Tetapi bagi Tuhan kita orang yang berharga. Makanya Tuhan memilih kita supaya kita menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang yang beriman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, jika kita hidup sebagai hamba Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, saudara yang terkasih, kita lihat di ayat yang ke-12 sudah katakan bahwa kita harus memiliki cara hidup yang baik. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita hidup sebagai hamba Allah, yang kita lakukan adalah kita harus memiliki cara hidup yang baik. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, di Asia Kecil dan di Bitunia. Makanya pada waktu itu orang-orang percaya yang ada di situ, Petrus menulis surat ini kepada orang-orang di situ, karena orang-orang yang di situ adalah orang yang kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Makanya Rasul Petrus katakan bahwa karena engkau adalah hamba Allah, engkau adalah orang-orang percaya, engkau akan datang dan tinggal di orang-orang yang tidak percaya. Nah, engkau adalah orang percaya, engkau hidup sebagai hamba Allah, engkau harus memiliki cara hidup yang baik di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang tinggal di Asia Kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki cara hidup yang baik sebagai hamba Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus. Pertanyaan saya adalah, apakah saya dan saudara sudah memiliki cara hidup yang baik di hadapan Tuhan? Saya percaya bahwa ya, pasti kita memiliki cara hidup yang baik. Karena kalau saudara dan saya kita katakan bahwa kita adalah hamba Allah, kita adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau tingkah laku kita tidak sesuai dengan hamba Allah kita, saudara yang terkasih, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kalau saya dan saudara memiliki cara hidup yang baik, pasti dipandang oleh Tuhan baik dan dipandang oleh manusia baik, saudara yang terkasih. Tetapi kalau kita mencari perhatian atau memiliki cara hidup yang baik di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan baik, saudara. Tetapi yang firman Tuhan katakan bahwa kalau kita memiliki cara hidup yang baik di mata Tuhan, pasti di mata manusia akan baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makanya di ayat selanjutnya dikatakan bahwa memilikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makanya tadi saya katakan bahwa jika kita sebagai hamba Allah, kita harus memiliki cara hidup yang baik. Nah, jikalau saya dan saudara memiliki cara hidup yang baik, seperti apa orang yang memiliki cara hidup yang baik? Saudara yang terkasih, seperti apa orang memiliki cara hidup yang baik? Saudara melihat di ayat yang ke-11 bagian yang di situ dia katakan bahwa orang yang memiliki cara hidup yang baik adalah orang yang menjauhkan diri dari keinginan duniawi. Itu dimaksudkan oleh Rasul Petrus. Karena saya percaya dan yakin bahwa saya dan saudara adalah hamba Tuhan. Dan saya dan saudara adalah hamba Tuhan adalah orang yang pasti memiliki cara hidup yang baik. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus adalah orang yang memiliki cara hidup yang baik adalah orang yang mau menjauhkan diri dari keinginan duniawi. Karena apa? Karena saudara, kalau kita melihat di dalam Galatia, keinginan duniawi itu sangat jahat di mata Tuhan. Karena keinginan duniawi itu adalah pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, itu dimaksudkan. Makanya itu saya katakan bahwa itu sangat jahat di mata Tuhan. Tetapi bagaimana Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada orang yang ada di situ, supaya mereka memiliki cara hidup yang baik dan mereka harus menjauhkan diri
dari orang-orang yang tidak memiliki cara hidup yang tidak baik. Dan mereka juga harus menguasai diri mereka. Itu dimaksud oleh Rasul Petrus, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya punya satu cerita, saudara yang terkasih. Ketika ada dua orang, laki-laki semua ya. Yang satu orang Kristen, dia sangat percaya Yesus. Yang satu dia Islam, dia tidak percaya Yesus. Karena mereka kuliah dan mereka tinggal mereka yang satu di kota sebelah, yang satu di kota sebelah, dari mereka berdekatan. Jadi yang satu percaya Yesus setiap hari, dia berdoa, dia main gitar, dia menyanyi, menyembah Tuhan. Karena yang satu mungkin karena dia iri kepada orang yang di sebelah sini, dia juga pakai musik, dia buka dia punya musik yang biasa kalau Islam punya, dia punya musik, dia besok sholat. Dia juga mau tiru seperti orang di sebelah. Karena yang setiap hari yang di sebelah sini, dia setiap hari dia menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Nah yang di sebelah mungkin karena iri, dia pergi ketika orang Kristen yang ini pergi ke kampus, dia pergi ke sebelah dan dia ambil kampus itu untuk kasih putus tali gitar. Karena mungkin karena dia emosi, saudara. Tetapi ketika orang Kristen itu dia tahu, orang yang percaya kepada Yesus itu, saudara, dia tahu yang di sebelah sini yang kasih putus, tetapi dia tidak marah. Dia setiap kali dia ketemunya, pokoknya dia selamat, dia tawar, dia selalu berbuat baik kepada orang itu. Dia tidak pernah dapat lihat dia tidak pernah dapat lihat harus marah dan menjauh dari dia, tetapi dia selalu dapat lihat dia selalu senyum. Dia memberikan yang terbaik bagi orang yang kasih putus tali gitarnya. Dia tidak pernah marah. Tapi seandainya kalau kena saya, pasti saya marah. Tetapi ini orang tidak marah. Setiap kali dia berbuat jahat, yang di sebelah sini melakukan hal-hal yang tidak baik kepada dia, tetapi dia tidak marah, dia terima dengan baik. Dia selalu berbuat baik, saudara yang terkasih, terhadap orang di sini. Saudara, sebelum mereka tamat, sebelum mereka wisuda, saudara, orang yang di sini dia ikut orang karena dia lihat yang di sini begitu baik. Dia tidak punya beras, yang di sini sedang membantu dia. Dia tidak punya, yang di sini tidak punya uang, dia sedang membantu dia. Nah disitulah kemuliaan dinyatakan, Tuhan menyatakan kemuliaan Yesus, saudara terkasih. Disitulah mereka belum wisuda, di situ dia percaya Yesus. Kalau itu hanya perbuatan baik, saudara. Karena di dalam pikiran saya begini, saudara yang terkasih, karena dia percaya kepada Yesus bahwa dia adalah orang yang percaya. Jadi melakukan perbuatan baik kepada orang yang tidak percaya. Disitulah ketika orang yang tidak percaya itu melihat bahwa orang ini mungkin terlalu baik, dia tanya kepada orang, kenapa kamu baik banget? Dia bilang begini, dia cuma menjawab dengan begini, karena saya punya Tuhan baik. Kalau saya punya Tuhan tidak baik, pasti saya sudah mati, sudah terkasih, saya tidak hidup. Tuhan saya menyelamatkan saya dengan hal-hal yang saya tidak tahu. Seharusnya saya adalah orang yang tidak berharga di mata manusia, tapi di mata Tuhan saya sangat berharga. Makanya di situ, saudara yang terkasih, orang itu percaya kepada Yesus. Itu contoh orang yang memiliki cara hidup yang baik, yang melakukannya. Makanya di situ dikatakan bilang begini, saudara yang terkasih, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ketika engkau melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang tidak baik, saudara yang terkasih, ketika mereka iri, saudara terus berbuat baik. Karena firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara bahwa karena perbuatan baik kita, saudara, orang akan berubah. Tetapi saya dan saudara harus ingat bahwa saya dan saudara tidak bisa merubah hati orang. Makanya firman Tuhan katakan kepada firman Tuhan di Yesaya katakan bilang begini, saudara, di mana ada kebenaran, pasti di situ akan tumbuh sama damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ pasti akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu pasti ada ketenangan. Bukan hanya ketenangan, pasti ada ketentraman. Dan ketenangan, ketentraman, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara hari ini dan besok tidak akan hilang sampai selama-lamanya akan ada dalam diri saya dan saudara. Seperti yang dikatakan, saudara yang terkasih, kalau kita adalah orang yang benar, di situ pasti akan ada kebenaran.
Seperti dikatakan oleh Yesaya, di mana ada kebenaran, di situ pasti akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu pasti ada ketenangan. Dan ketenangan, ketentraman. Dan ketenangan dan ketentraman itu tidak akan hilang sampai selama-lamanya yang ada di diri saya dan saudara. Itu yang harus kita pegang, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya di situ katakan bahwa kita harus memiliki cara hidup yang baik. Saya kemarin dulu di asrama putra ya. Kak Fris masuk mandi di asrama, di dalam kamar mandi. Dia masuk mungkin karena ada tangan licin atau apa dan kasih atau gayung ya, gayung mandi. Jadi bunyi. Saya bilang, "Hei!" Saya sengaja karena biasa kami di asrama biasa menggila. Saya pas dia masuk mandi ada kasih jatuh gayung jadi bunyi. Saya bilang, "Hei!" Dari mana dia kasih bunyi lagi? "Hei!" Dia kasih jatuh lagi. Saya tembak pintu. Bu! Itu kalau panggilan bu itu artinya kayak kakak nih. Jadi menghargai. Saya bilang, Bu! Dia langsung tunjuk, kalau mau pizza masuk. Saya dalam hati begini, Bu. Sama saya saudara terkasih, saya juga kaget dengan padahal itu sebenarnya kami bercanda, tapi itu bukan serius. Ketika saya tanya, mungkin karena dia tahu yang saya tegur, jadi dia terus lakukannya. Jadi saya tegur, dia kasih satu lagi, dia kasih satu lagi. Ini lihat saya sampai di bab. Bu, maksud apa? Kalau lu mau pizza, masuk. Saya dalam hati, saya dalam hati, astaga. Ini hamba Tuhan kok begini tapi. Tapi hari ini Tuhan katakan bahwa kita harus memiliki cara hidup yang baik. Karena tadi saya katakan bahwa kalau saya dan saudara kita tidak bisa mengubah hati orang. Orang bisa berubah karena kadang ada masalah. Orang bisa berubah karena kadang ada kasih karunia Tuhan. Orang yang berubah adalah orang karena kena masalah seperti Yunus, saudara terkasih. Ketika Tuhan mengutus dia tidak bukan diri. Ketika dia kena masalah, baru dia bertobat. Rasul Paulus adalah orang yang sangat jahat, saudara. Dia tidak mau berubah, tetapi ketika dia buta 3 hari, di situ dia bertobat, memberitakan Injil damai sejahtera. Itulah orang yang berubah. Makanya saya dan saudara, kita tidak bisa merubah hati orang. Hanya Tuhan yang bisa mampu untuk mengubah orang. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya katakan bahwa jika kita hidup sebagai hamba Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus memiliki cara hidup yang baik. Seperti apa orang yang memiliki cara hidup yang baik? Itu yang saya catat, kita harus menjauhkan diri kita dari keinginan daging. Karena apa? Jiwa kita akan lemah kalau keinginan daging kita menguasai diri kita, saudara terkasih. Jiwa kita akan lemah kalau keinginan daging menguasai diri kita. Disitulah pasti kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Disitulah pasti kita akan melakukan kejahatan di mata Tuhan, saudara. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Makanya Tuhan katakan bahwa kalau engkau mau hidup yang baik, mintalah Roh Kudus biarlah engkau terus dipenuhi, saudara yang terkasih. Karena kita sudah dimeteraikan bahwa kita adalah anak Allah. Kalau saya dan saudara percaya bahwa kita adalah anak Allah, maka kita harus melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa harus menjauhkan diri dari keinginan daging? Karena keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di ayat yang 12e, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa harus kita hidup sebagai hamba Allah? Itu yang Rasul Paulus tuliskan kepada orang-orang yang di situ supaya mereka hidup sebagai hamba Allah. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus hidup sebagai hamba Allah?
Orang yang hidup sebagai hamba Allah adalah orang yang tunduk kepada semua lembaga manusia. Tidak mengangkat dirinya untuk melawan, tetapi harus merendahkan dirinya, saudara yang terkasih. Makanya di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-17 di situ dia katakan bahwa tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang memiliki cara hidup yang baik adalah orang yang mau merendahkan diri. Orang yang memiliki cara hidup yang baik adalah orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus di menuliskan surat ini. Karena ketika orang-orang yang datang kepada orang-orang yang tidak percaya, di situ Rasul Petrus katakan bahwa karena engkau adalah orang yang percaya. Dan di situ juga dia katakan bahwa engkau juga harus dapat menguasai diri. Karena jika engkau tidak menguasai diri, maka engkau akan dikuasai oleh keinginan dagingmu. Dan jika engkau dikuasai oleh keinginan dagingmu, maka engkau tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tunduk kepada manusia bukan karena kita tunduk dan takut kepada manusia. Tetapi yang dikatakan oleh Rasul Petrus, kita tunduk kepada manusia karena kita tunduk kepada Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Rasul Petrus, saudara yang terkasih. Karena kebanyakan orang katakan bahwa kita harus tunduk kepada manusia. Tetapi yang dimaksud oleh Rasul Petrus bukan katakan bahwa engkau harus tunduk kepada manusia, tetapi engkau tunduk kepada manusia karena engkau takut akan Tuhan. Kalau engkau tidak takut akan Tuhan, engkau tidak tunduk kepada manusia. Makanya dia katakan bilang begini, barang siapa yang katakan bahwa mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak mengasihi sesamanya, sama saja. Itu dikatakan firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di situ dia katakan bahwa di ayat yang ke-15 di situ dikatakan bahwa sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya yang berbuat baik kamu mengungkapkan kebajikan orang-orang yang bodoh. Di ayat yang ke-16 di situ dikatakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kalau kita melihat merdeka itu dalam bahasa Yunani yaitu eleiteros. Di situ yang memiliki dua arti. Dari kata dasar eleiteros, yang pertama itu lutro, yaitu artinya uang yang sudah ditebus. Artinya saya dan saudara sudah diberi lunas dari perbudakan dari dosa, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di ayat yang di bawah, di situ dia katakan bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Saudara, kalau kita melihat menyelubungi kejahatan itu, kalau kita lihat di bahasa aslinya di situ dia katakan bahwa epikalima dalam bahasa Yunani. Epikalima ini adalah memiliki dua arti. Yang pertama yaitu penutup. Contohnya topeng, saudara yang terkasih. Nah, situ dia katakan bahwa seperti yang di luarnya rohani, tetapi di dalamnya penuh dengan kejahatan. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah kita harus terbuka bagi Tuhan. Orang yang terbuka bagi Tuhan adalah orang yang memiliki cara hidup yang baik. Contohnya begini, saudara yang terkasih. Suami dengan istri. Di sini ya punya suami, angkat tangan. Oh, maaf. Yang punya istri angkat tangan. Nah, yang dimaksud oleh Rasul Petrus yang harus kita membuka diri kita di hadapan Tuhan itu seperti suami istri. Mengapa saya katakan bahwa seperti suami istri? Karena suami istri itu saling terbuka. Mereka tahu satu sama lain. Permisi, tapi pasti dalamnya juga mereka tahu antara suami dan istri. Pasti mereka tahu dia pakai warna apa. Saya katakan itu yang mereka terbuka, saudara yang terkasih, antara suami istri. Makanya Tuhan juga mau supaya saya dan saudara juga begitu, kita terbuka bagi Tuhan, supaya Tuhan yang melihat diri kita. Bukan berarti kita menutup diri kita dan Tuhan tidak melihat, tetapi Tuhan mau supaya hati kita bukakan bagi Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini saya mengambil kesimpulan bagi saya dan saudara karena sudah dibisik-bisik bilang waktu sudah habis. Jadi saya mengambil kesimpulan bagi saya dan saudara adalah
saya dan saudara adalah hamba Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita hidup sebagai hamba Allah? Yang dimaksudkan di situ jika kita hidup sebagai hamba Allah adalah kita harus memiliki cara hidup yang baik. Seperti apa orang yang memiliki cara hidup yang baik? Harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus menjauhkan diri kita dari keinginan daging? Karena keinginan daging berjuang melawan jiwa kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Maka kita harus melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Maka di manusia, mata manusia pasti akan baik. Amin. Kebenaran.